Halo guys, balik lagi sama gue di Gojam. Dan guys, hari ini gue mau jawab salah satu subscriber. Dan ini adalah dari Bro Indra Halim. Langsung kita masuk pertanyaannya guys, karena ini lumayan menarik ya. Bro Indra Halim bertanya, Bro kasih pendapat dong, aku mau beli Hublot. Ngomongnya bukan Hublot ya, tapi Hublot ya, Hublot ya. Jadi Hublot Classic Fusion warna blue, ukuran 45 mm, tahun 2016. Harga 74 juta, worth it to buy? Dia tak kasih tanya-tanya. Barang sih masih bagus, kondisi 9,8 dari 10. Thank you ya. Nah, terus akhirnya habis itu gue tanya Bro Indra Halim, dia udah punya koleksi apa aja. Nah guys, gini ya, kalau kalian mau bertanya ya, oh ya ini recommended gak, mau beli, bagus gak nih, begini-begini. Guys, kalau bisa tolong guys, waktu kalian tanya pertanyaan seperti itu ya, tolong kasih tahu gua koleksi kalian tuh apa yang kalian udah punya, dan kenapa alasannya gue tanya seperti itu, karena gue pengen tahu gitu loh, kondisi lu tuh udah semana gitu, kondisi lu tuh apa, lu udah punya jam apa. Jadi waktu gue kasih rekomendasi, gue bisa kasih rekomendasinya lebih tepat, yang lebih cocok buat kondisi kalian saat itu. Kayak misalnya orang tanya, oh gue mau beli Rolex Submariner, tapi kalau misalnya sebelumnya udah ada jam diver, nah gue jadi bisa kasih tahu gitu lebih tepat, apa nih yang lebih bagus dibeli begitu loh. Mungkin gue bisa kasih yang lebih yang lebih cocok gitu loh guys. Jadi makanya gue suka tanya koleksinya apa. Dan kalau kalian mau tanya ya, ini lebih bagus apa, beli ini bagus gak, beli itu bagus gak, worth it gak, apa gak, tolong guys kasih tahu koleksi kalian tuh apa saat ini gitu loh, yang jadi gue bisa kasih sarannya lebih tepat gitu ya. Nah terus jadi gue tanya, Bro Indra koleksinya apa gitu. Tadi dia akhirnya dijawab, oh gue udah punya Tag Heuer Aqua Racer kaliber 5 warna black, sama Tudor Black Bay Heritage warna red, oke. Plus 7 Friday P1B bro, thank you. Oke, jadi langsung gue jawab pertanyaannya ya. Dia mau beli Hublot Classic Fusion warna blue ukuran 45 mm. Ini gue udah lihat gue udah lihat ya, ini titanium nih. Jamnya terbuat dari titanium. Ukuran 45 mm tahun 2016, harga 74 juta. Menurut gue gimana? Menurut gue bro, jangan beli. Ini jam jelek. Kenapa gue bilang ini jam jelek? Nah ini gue akan jelaskan ya kenapa ini jam jelek. Dan menurut gue nggak usah buang-buang waktu dan buang-buang tenaga untuk beli ini jam gitu loh. Jangan dikonsider, karena ini gue boleh bilang ini jam sampah. Kenapa gue bilang begitu? Oke, kesatu gue mau ngomongin soal brandnya dulu, Hublot. Nah Hublot itu di kalangan orang yang benar-benar ngerti jam, atau orang yang watch enthusiast. Hublot itu salah satu brand ya yang paling dibenci sama orang watch enthusiast. Gua kasih tahu, itu banyak banget yang benci sama Hublot gitu ya. Dan salah satu alasannya adalah kenapa? Karena banyak orang pakai jam ini tapi goblok, nggak ngerti jam sama sekali gitu. Dan cuma pakai Hublot cuma buat apa? Buat gaya-gayaan gitu. Gue sendiri udah sering lihat sih orang yang pakai Hublot, dan jujuran ngomong ya, otak horologinya nol. Nggak ngerti apa-apa. Pakai, beli cuma buat gaya, oh nampang, oh ini jam mahal gitu, cuma buat pamer gitu loh. Tapi goblok, nggak ngerti apa-apa. Jadi gue kasih tahu aja, kalau lo beli Hublot, itu persepsinya tuh lu mungkin bakal attract attention banyak orang gitu ya, yang demen gaya-gayaan gitu. Tapi kalau buat orang watch enthusiast, itu nol besar, dianggapnya jelek gitu loh, karena itu salah satu brand yang dibenci. Tapi selain itu bro ya, ini gue mau kasih tahu, selain image jelek ya, bukan hanya itu. Mungkin kalau gue ngomong hanya kayak begitu, wah orang bisa marah ya, yang pakai Hublot bilang, wah lu kurang ajar ya jelek-jelek ya. Oke, nih gue makanya mau jelasin lebih detail lagi. Nah gue sendiri sebagai seorang watch enthusiast, gue nggak pernah tertarik sama Hublot. Karena kenapa? Karena nggak tahu ya merek apa. Gue lihat dari dulu ya, model-model jam nggak ada yang menarik perhatian gue, jujur nggak pernah lihat ada yang bagus gitu loh. Ini yang lo tanya, Hublot Classic itu udah yang menurut gue paling bagus di antara semua jam yang mereka keluarin gitu. Dan itu pun gak terlalu menarik gue, biasa aja gue gitu loh. Nah tapi karena lo tanya, akhirnya gue masuk ke website-nya dan gue lihat spesifikasinya gimana. Pertama-tama lo bilang 45 mm, oke? Ukurannya gitu ya. Dan ini titanium. Nah terus gue lihat movementnya, bro.
ini jam harga barunya gue lihat itu retailnya sekitar 105 juta rupiah. Lalu movementnya itu cuman selita. Nah makanya inilah salah satu alasan kenapa gue bilang ini perusahaan yang menjijikan itu. Kalau gue sekarang ngerti kenapa watch enthusiast benci banget sama ini perusahaan. Gue ngerti, dan gue sendiri pun waktu gue lihat ini di website dia charge orang 105 juta harga baru, tapi dalam movementnya cuma selita movement. Itu menurut gue tuh konyol sekali ya. Ini perusahaan brengsek, ini cuman perusahaan yang cuman jual jam, cuman yang targetnya tuh buat orang-orang yang mau gaya-gayaan. Nah makanya ya bro ya, gini, gue bakal bilang sama lo, jangan lo waste money, jangan buang-buang duit lu beli produk kayak begini. Kalau lu mau beli jam, nanti gue akan rekomend yang lebih bagus ya, tapi gue ngomongin dulu nih ya. Kalau lu mau beli jam, lu beli jam yang historinya tuh deep, yang bagus, yang historinya tuh bagus gitu. Dan Hublot secara histori aja, aduh ampun deh, nggak sama sekali historinya tuh elek. Kenapa? Hublot ini, gue kemarin baca ya, dan ini gue baca juga, makanya ini kenapa gue senengnya kalau orang gue suruh tanya, ayo tanya, karena kalau orang tanya, terus akhirnya gue research, gue belajarin gitu. Jadi gue tuh juga belajar gitu loh, waktu gue jawab pertanyaan gue sendiri belajar gitu. Nah sebelum gue dapat pertanyaan dari Bro Indra, gue nggak tahu soal ini, dan akhirnya gara-gara ditanya, akhirnya gue baca-baca gitu ya. Nah ternyata apa? Dia didirin baru tahun 1980. Jadi secara histori aja dia ini termasuk perusahaan yang masih muda gitu loh. Bukan perusahaan yang kayak Omega atau Rolex gitu ya, udah dari tahun kapan gitu loh. Ini dia baru didirin tahun 80. Jadi secara brand history, heritage-nya itu nggak deep gitu loh. Dan udah gitu targetnya adalah orang-orang yang cuma mau gaya-gayaan. Terus udah gitu overpriced gak karu-karuan. Kenapa? Harga retailnya 105 juta tapi movementnya cuma selita. Gila itu, bener-bener. Ini bener-bener brand yang menurut gua brand tai kucing ini, gitu loh. Gua nggak peduli dah. Gua ngomong ini bener-bener ya. Setelah gua tadinya nggak ngerti. Gua ada baca-baca Hublot dibenci sama watch enthusiast, tapi gua nggak tahu kenapa gitu. Tapi setelah gua lihat, ya ilah, dia charge 105 juta buat brand, buat jam yang isinya selita. Aduh, gua bener-bener geleng kepala. Terus udah gitu bro, untuk model yang lo tanya ini gitu ya, gue lihat lagi water resistance cuma 5 ATM 50 meter. Jadi apa? Dibawa berenang nggak advisable. 50 meter tuh sangat-sangat nggak advisable. Gue nggak rekomend jam dengan 5 ATM water resistance lo ajak masuk ke nyemplung. Jadi maksudnya apa? Bukan masalah gue nggak berenang, bukan masalah begitunya. Maksudnya apa? Berarti ini karakternya apa? Ini jam sport atau apa? Gue nggak ngerti. Ini jam cuma bisa 5 ATM ya, harga 105 juta tapi isinya cuma selita movement, water resistance cuma 5 ATM. Gila bro, itu overpriced banget gitu loh. Banyak banget jam di luar sana yang jauh lebih bagus daripada ini ya, water resistance lebih dalam, paling enggak 100 meter. Terus udah gitu apa namanya, brand heritage-nya juga lebih dalam daripada ini, dan harganya pun lebih murah daripada ini. Jadi menurut gua bro, ada ini benar-benar ya, kalau lu tanya gua gitu ya, kasih pendapat dong, worth it gak untuk di buy? Sama sekali enggak. Ini adalah ini jam, ini dog shit, ini jelek banget ini. Jadi jangan dibeli lah, jangan dibeli sama sekali. Gua sama sekali nggak rekomend gitu. Jadi satu ya, udah brandnya paling dibenci ya, dibenci banget sama watch enthusiast. Dan sekarang gua nggak berapa benci Hublot, tapi setelah gua baca sekilas nih, wah gua sekarang ngerti nih kenapa ini brand dibenci banget sama watch enthusiast. Emang brand sampah ini, karena ini targetnya orang-orang yang nggak ngerti jam dan overprice-nya nggak karu-karuan gitu loh. Dan jujur ngomong, gue memang juga berapa kali ketemu orang yang pakai Hublot dan otaknya sohorologi kosong, goblok, nggak ngerti apa-apa gitu loh. Jadi menurut gue bro, jangan beli ini jam gitu. Brandnya elek banget dah, Hublot tuh sampah. Nah terus udah gitu ya. Jadi pertama ya, alasan gue kenapa gue nggak rekomend, itu brandnya udah jelek, udah targetnya orang-orang nggak ngerti jam. Kedua, heritage-nya juga nggak bilang bagus, baru didirin tahun 80. Dia historinya tuh nggak panjang ini brand. Terus udah gitu, ketiga bro, sangat overpriced gitu ya, cuma 5 ATM 50 meter. Udah gitu apa, movementnya cuma selita, elek banget dah. Itu overpriced nggak karu-karuan gitu loh. Nah terus ya,
secara harga pun ya, gue sebenarnya nggak terlalu suka ya ngomongin soal harga ya, karena menurut gue harga itu subjektif gitu ya. Dan kita juga beli jam itu misalnya satu jual 50 juta, terus ada lagi yang jual lebih murah, misalnya 40 juta atau 45 juta. Tapi kan masalahnya kan kita nggak tahu kondisinya gitu kan ya. Jadi gue nggak biasanya nggak terlalu suka ya ngomongin soal harga ya. Tapi waktu gue lihat harga, lu kan bilang ya ini ukuran 45 mm tahun 2016 harga 74 juta. Gue lihat sekilas gitu ya, banyak sih bro yang jual harganya lebih murah dari 74 juta. Jadi secara dealnya pun gitu ya, 74 juta buat ini model itu pun juga nggak bilang murah-murah banget gitu loh. Ada, gue pernah lihat yang lebih murah dari itu gitu loh. Jadi menurut gue secara deal juga, secara harga nggak bilang murah, brandnya jelek, fiturnya jelek ini jam gitu ya. Cuma 50 meter water resistance gitu ya, terus movementnya juga cuma selita. Aduh ampun deh, bener-bener deh. Nah terus ya udah gitu, terakhir ya, alasan kenapa gua nggak rekomen ya adalah begini. Dengan harga 74 juta bro, jujuran ya, banyak sekali jam yang bagus di luar sana yang bisa lo beli dengan harga 74 juta. Gua nggak mau lo buang-buang duit lo beli jam sampah model begini. Mendingan lo beli jam yang jauh lebih bagus daripada ini. Banyak sekali, gua nggak bisa namain satu-satu deh ya apa yang lo bisa beli, karena banyak sekali, benar-benar banyak banget. Lo bisa beli Zenith, lo bisa beli Omega, lo bisa beli Panerai gitu ya. Gue secara pribadi kalau ditanya gitu ya, karena lu tanya gue, oh mau beli Hublot ya. Nah gue nggak ngerti, lu beli ini karena lu mau gaya-gayaan atau gimana. Kalaupun lu mau gaya-gayaan, menurut gue lu beli aja Omega Speedmaster. Nah itu tuh baru keren, diketahuin banyak orang yang ngerti jam juga kalau lihat, wih pakai Speedmaster cakep gitu. Dihormatin juga di kalangan watch enthusiast. Orang watch enthusiast, orang yang benar-benar ngerti jam. Kalau lu pakai Speedmaster, orang pun akan ya maksudnya hormat lah, biar gimana, oh ya Speedmaster gitu. Nggak ada orang watch enthusiast ngomong jelek soal Speedmaster gitu, dan itu pun bagus gitu loh Speedmaster. Jadi kalau tanya gue ya, dengan harga 74 juta gue ini overpriced gitu bro, overpriced banget gitu. Mendingan lu beli jam lain yang lebih bagus gitu. Lu bisa beli Speedmaster, atau rekomendasi gue lu bisa beli Panerai. Kalau lu misalnya suka, ini kan ukurannya 45 mm. Jadi gue nggak tahu ya apa lu suka jam besar gitu ya. Kalau lu memang suka jam gede, gue rekomen Panerai 372. Itu juga ikonik gitu ya. Dan harganya lebih murah dari 74 juta. Harganya sekitar 65 jutaan, 65 jutaan dapat gitu loh, Panerai 372 yang bekas. Jadi daripada beli Hublot kayak begini gitu ya, kalau lu suka jam gede, gue rekomen lu beli aja Panerai 372. Itu klasik banget modelnya dan bagus itu, jamnya besar tapi jatuhnya di tangan cakep gitu. Jadi orang kayak gue aja yang tangannya imut-imut pakai Panerai 372 masih masuk gitu, masih bisa. Walaupun gue nggak terlalu selera akhir-akhir ini sama jam-jam besar gitu, tapi gue pernah coba, masih masuk. Karena kenapa? Panerai like bagus, bengkokannya tuh bagus gitu loh. Jadi walaupun 47 mm gitu ya, tapi waktu jatuh di tangan itu cakep gitu. Jadi kalau lu suka jam besar, gue rekomen lu ambil Panerai 372 gitu loh. Atau model lainnya nggak apa-apa gitu loh. Tapi gue rekomen 372 karena lebih klasik gitu loh, lebih ikonik gitu ya. Jadi saran gue sih, kalau lu suka jam besar, lu ambil Panerai 372. Kalau nggak, ambil aja Speedmaster. Atau ambil Seamaster bahkan gitu ya. Tapi gue nggak terlalu rekomen Seamaster, karena lu bilang lu udah punya Tudor Black Bay Heritage. Itu kan udah diver. Udah gitu lu punya Aqua Racer. Makanya gue nggak mau lu ambil lagi diver lagi gitu. Jadi makanya gue rekomen lu Speedmaster aja lah, itu chronograph gitu. Kalau misalnya bosen nggak mau Speedmaster, gue rekomen lu bisa ambil Zenith. Zenith yang Ephemeral A384 itu juga hot banget menurut gue gitu. Tapi gue nggak terlalu mau rekomen lah, karena kalau gue lihat jam-jam lu itu juga lu sekarang mau beli Hublot ukuran 45 mm, jadi kayaknya ukurannya bakal terlalu besar gitu. Itu Zenith Ephemeral A384 ukurannya cuma 37 mm gitu loh. Jadi rasanya lu nggak bakal suka lah gitu. Makanya gue rekomen Speedmaster aja gitu loh. Jadi dengan harga 74 juta, menurut gue banyak sekali jam lain yang lebih bagus yang bisa dikonsider.
daripada consider jam sampah seperti Hublot Fusion warna blue ini, Hublot Classic Fusion warna blue ini gitu loh. Jadi gua ringkas ya bro ya, rekomendasi gua adalah jangan beli, oke? Kecuali lu memang nggak kecuali lu mau habisin duit ya terserah gitu ya, tapi menurut gua jangan habisin duit lah buat jam yang elek kayak begitu gitu loh. Jadi saran gua adalah lu jangan beli gitu, karena brandnya jelek, Hublot dibenci sama watch enthusiast, dan gue sendiri pun sekarang setelah riset lebih dalam ya gue jadi benci juga gitu ya. Dan overpriced nggak karu-karuan gitu loh, water resistance-nya udah rendah banget, udah gitu juga movementnya cuma selita, aduh mampus ya bener-bener. Jadi udah deh, jangan buang-buang waktu deh gitu. Dan udah gitu masih banyak jam lain yang lebih bagus dengan harga seperti itu. Jadi kalau saran gue adalah lu beli Speedmaster. Kalau lu mau suka jam besar, lu beli Panera 372. Nah gitu saran gue ya. Oke guys, begitu aja Bro Indra Halim. Semoga membantu ya. Dan guys, buat kalian yang mau punya pertanyaan, langsung tulis saya di kolom komen. Kalau menarik, gue akan bahas dan gue akan buat video seperti kayak begini gitu ya. Oke guys, buat kalian yang suka horologi, jangan lupa untuk subscribe channel ini, dan nantikan gue di video berikutnya. Bye bye.